Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS SMP Negeri 2 Tumpang secara daring. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya. Anak-anak, hari ini saya, Bu Ika Prastyorini, akan memberikan materi MPLS yang bertemakan pengenalan kurikulum dan pembelajaran di SMP Negeri 2 Tumpang. Sebelum kita memulai materi, ada satu quote yang ingin saya sampaikan. Mulailah dari mana kau berada, gunakan apa yang kamu punya, dan lakukan apa yang kamu bisa. Yang berarti bahwa sekarang, saat ini kalian sudah berada di SMP Negeri 2 Tumpang, maka mulailah menggali potensi, kelebihan, bakat yang kalian punyai, dan melakukan apapun yang terbaik untuk menjadi siswa yang berprestasi demi mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Oke anak-anak, sudah disiapkan perlengkapannya? Kita mulai materi yang pertama dengan pengertian dari kurikulum. Setiap pembelajaran yang kita lakukan tidak pernah lepas dari yang namanya kurikulum. Apa definisi dari kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta dalam satu periode jenjang pendidikan. Dan bagian-bagian yang ada dalam kurikulum itu adalah ada kerangka dasar, struktur kurikulum, silabus, dan mata pelajaran. Kemudian, kurikulum apa yang kita gunakan di SMP Negeri 2 Tumpang? Sama seperti sekolah-sekolah yang lain, bahwa kurikulum yang diterapkan di SMP Negeri 2 Tumpang adalah K13 dengan struktur mata pelajaran ada PAPB atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA, IPS, PJOK atau Olahraga, Seni Budaya, Prakarya, dan Muatan Lokal Bahasa Daerah. Kemudian, kompetensi apa sajakah yang ada pada kurikulum 13 atau kompetensi apa sajakah yang harus dikuasai oleh setiap siswa pada masing-masing mata pelajaran yang kalian pelajari? Ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Oke, sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan kompetensi sikap spiritual. Yang dimaksud dengan kompetensi sikap spiritual adalah kompetensi yang harus kalian capai yang berhubungan dengan nilai-nilai religi atau keagamaan. Contoh, seberapa tepat kalian melakukan kegiatan yang bersifat keagamaan, misalkan mengikuti kegiatan sholat duha, pembelajaran diawali dengan berdoa, cara berdoanya sudah baik atau tidak, membaca atau mengajinya itu seperti apa. Nah, itu adalah poin-poin atau contoh yang termasuk dalam sikap spiritual. Yang berikutnya adalah sikap sosial, kompetensi sikap sosial. Yang dimaksud dengan kompetensi sikap sosial adalah kompetensi yang harus dicapai yang berhubungan dengan nilai-nilai sikap atau tingkah laku. Misalkan tingkat kejujuran, nilai tanggung jawab, apakah kalian bisa berkelakuan baik, mengikuti semua peraturan yang ada di sekolah, dan yang lainnya. Kemudian, yang berikutnya adalah kompetensi pengetahuan.
Yang dimaksud dengan kompetensi pengetahuan adalah kompetensi secara kognitif atau nilai dari pengetahuan dari penguasaan kompetensi dasar yang kalian dapatkan dalam setiap pelajaran. Yang terakhir adalah kompetensi keterampilan, yaitu kompetensi yang harus kalian kuasai yang berhubungan dengan psikomotor atau hal-hal yang berhubungan dengan keterampilan. Bagaimana kalian melatih, mendemonstrasikan apa yang sudah kalian dapatkan dalam kompetensi pengetahuan. Semua kompetensi-kompetensi tadi itu terjabarkan dalam semua mata pelajaran yang kalian dapatkan, dan masing-masing pembelajaran itu mempunyai alokasi waktu tersendiri. Contohnya, untuk pendidikan agama dan budi pekerti, untuk kelas 7 itu mendapatkan 3 jam setiap minggu, PKN 3 jam. Untuk bahasa Indonesia, itu ada 6 jam, matematika 5 jam, IPA 5, IPS 4, bahasa Inggris 4, seni budaya 3 jam, PJOK 3, dan prakarya 2. Jadi, itu adalah alokasi waktu per minggu untuk tiap-tiap mata pelajaran. Kemudian, metode pembelajaran apa yang digunakan di SMP Negeri 2 Tumpang dalam masa pandemi ini? SMP Negeri 2 Tumpang menggunakan pembelajaran terstruktur dengan pola daring, luring, dan kombinasi. Apa itu sistem daring? Sistem daring atau dalam jaringan adalah sistem yang kita gunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa dijangkau oleh siswa. Sementara ini, yang sering kita gunakan, Bapak Ibu Guru gunakan dalam pembelajaran adalah kita menggunakan grup WhatsApp. Tidak menutup kemungkinan juga dalam perjalanan pembelajaran nanti kita akan menggunakan aplikasi yang lain seperti ada Zoom Meeting, ada Google Classroom, ada Google Form, ataupun Quizzes yang jika untuk sekarang masih ada dari kalian yang belum mengerti misalkan apa itu Quizzes dan sebagainya, tidak usah khawatir, nanti dalam perjalanannya akan dipandu oleh Bapak Ibu Guru. Yang berikutnya adalah sistem luring atau luar jaringan. Sistem luring atau luar jaringan adalah nama lain dari pembelajaran tatap muka. Kapan ini bisa kita laksanakan? Sekali lagi bahwa dalam masa pandemi ini, sekolah atau SMP Negeri 2 Tumpang belum bisa memberikan informasi tentang kapan sistem tatap muka atau luring ini akan kita lakukan. Yang jelas akan kita lakukan jika ada sudah izin resmi dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Yang berikutnya adalah sistem kombinasi. Sistem kombinasi adalah gabungan dari sistem daring dan luring. Ini sudah pernah kita lakukan selama kurang lebih satu semester kemarin. Kita menggunakan sistem ini, jadi kombinasi antara kelas tatap muka dan tetap melakukan kelas secara online. Dan sekali lagi, sistem kombinasi ini pun nanti bisa kita lakukan setelah ada izin tatap muka. Yang berikutnya adalah tentang pengaturan jadwal di SMP Negeri 2 Tumpang. Untuk jadwal, pembelajaran dimulai dari jam 7.30, berakhir jam 12.30, tergantung dari mata pelajaran apa yang kalian dapatkan hari itu. Satu hari itu terdiri dari 2 mapel, dengan jeda istirahat masing-masing pergantian mapel itu selama 15 menit. Dan dimohon anak-anak selalu mentaati, selalu mencermati, melihat jadwal
pembelajaran setiap harinya. Setelah pembelajaran, kita tidak pernah lepas dengan yang namanya penugasan. Di akhir pembelajaran, Bapak Ibu Guru selalu memberikan tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah. Dan bagaimana sistem pengumpulan tugas? Untuk sistem pengumpulan tugasnya, kita melakukannya secara terstruktur. Yang pertama adalah untuk pengumpulan tugas selalu terjadwal secara rutin tiap 2 minggu sekali. Maka di grup kelas nanti ketika sudah waktunya untuk mengumpulkan tugas, maka akan ada jadwal yang akan disampaikan oleh wali kelas. Kemudian teknik pengumpulan tugasnya. Yang mengumpulkan, karena kalian harus mengikuti pembelajaran secara daring di rumah, maka yang mengumpulkan tugas nanti ke sekolah adalah wali, murid atau orang tua atau kakak yang bisa dimintai tolong. Yang jelas, jangan lupa dalam setiap pengumpulan tugas, di masing-masing tugas harus ada nama, kelas, nama mata pelajaran, nama Bapak Ibu Guru yang mengajar, dan kapan tugas itu diberikan. Jadi harus ada tanggal tugas. Untuk pengumpulan tugas, nanti bisa dikumpulkan di loker, sudah disediakan di depan sekolah, dan di loker tersebut sudah tertera nama dari Bapak Ibu Guru, dan nanti wali murid tinggal meletakkan tugas dalam loker-loker tersebut. Kemudian, bagaimanakah cara belajar yang efektif selama pembelajaran online berlangsung? Anak-anak, memang banyak sekali kendala yang kita lalui selama pembelajaran online. Tetapi sekolah selalu mengupayakan terjadinya pembelajaran yang efektif sehingga anak-anak bisa menyelesaikan semua pembelajaran yang diberikan. Ada beberapa tips yang kalian bisa lakukan, jadi kalian tidak akan menemui banyak kendala selama pembelajaran online berlangsung. Yang pertama adalah selalu mengikuti pembelajaran sesuai jadwal pelajaran yang sudah dibagikan. Kemudian yang berikutnya adalah mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Hal yang banyak menimbulkan kendala adalah menumpuknya tugas karena anak-anak tidak mengerjakan tugas itu tepat waktu. Jadi ketika di akhir pembelajaran begitu banyak tugas yang harus dikerjakan yang membuat anak-anak itu kesulitan. Jadi di sini yang saya tekankan adalah ikuti pembelajaran sesuai jadwal, sesuai jam. Yang kedua adalah kerjakan tugas yang diberikan tepat waktu. Yang berikutnya adalah silakan membaca dan memahami materi yang diberikan Bapak Ibu Guru berulang kali. Kenapa? Karena kalian membutuhkan banyak waktu untuk memahami materi, jadi silakan dibaca berulang kali. Yang berikutnya, jika ada hal yang belum bisa dipahami, silakan ditanyakan melalui WA group atau WA pribadi kepada Bapak Ibu Guru. Dan yang terakhir adalah tetap bersemangat mengikuti pembelajaran meskipun harus kita lakukan secara daring. Dan anak-anak, yang terakhir Bu Eka mengucapkan selamat datang, selamat menjadi keluarga besar SMP Negeri 2 Tumpang. Semoga semua anak bisa sukses dan tetap belajar dengan baik selama 3 tahun mendatang di SMP Negeri 2 Tumpang. Terima kasih anak-anak, sekian materi dari Bu Ika. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.